Selamat datang pada video studi kasus Value Engineering Rapid Street Improvements oleh saya sendiri, Rayhan Farhandi Maulana, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan tahun 2017. Untuk mengenal Jalan Robin sendiri, jadi Jalan Robin ini merupakan jalan utama dengan kelas arteri sekunder milik Minnesota Department Transportation. Kalau dilihat dari gambar sebelah kiri, di Jalan Robert ini terbagi menjadi bagian utara dan selatan. Di bagian selatan itu ada Mendota Road sampai Butler Avenue yang memiliki 5 lajur tidak terbagi tanpa area parkir. Lalu pada bagian utara dari Butler Avenue sampai Annapolis Street yang memiliki 3 lajur tidak terbagi dengan area parkir di sebelah kiri dan kanan jalan. Lalu ini kondisi existingnya juga. Tadi kan dibahas mengenai 5 lajur yang tidak terbagi di bagian selatan. Nah, di bagian selatan ini merupakan daerah industri yang volume lalu lintasnya itu cukup padat. Jadi, tingkat kecelakaan di Robert Street lebih tinggi bila dibandingkan dengan jalan yang tidak terbagi di tempat-tempat lainnya. Selain itu, karena di bagian selatan itu merupakan area penuh dengan bisnis, juga terdapat maksudnya juga banyak jalan bercabang kayak gang gitu yang uh, yang jaraknya itu cukup dekat. Jadi kalau kendaraan simpang siur masuk dan keluar itu kemungkinan kecelakaannya juga akan semakin tinggi. Jadi ya kemungkinan kecelakaannya adalah kalau terlalu padat dengan cabang yang terlalu banyak. Nah itu makanya tingkat kecelakaannya tinggi dibandingkan tempat lainnya. Nah maka dari itu proyek ini tuh ingin merubah lajur dua arah, lajur belok kiri di yang 5 lajur tidak terbagi itu menjadi median dan merubah area lahan parkir pada utara yaitu di Butler Avenue sampai Annapolis itu menjadi lajur tambahan. Lalu proyek ini juga akan meningkatkan area bagi pejalan kaki. Nah kalau dilihat di gambar ini contoh yang di Butler Avenue sampai Annapolis ini yang 3 lajur terbagi dengan area parkir di sebelah kiri dan kanan. Nah kalau yang harapannya itu dari hasil proyek ini ada medianya, ini kan udah tahun 2021 ya, proyek ini tuh di 2014 sampai 2017, jadi jalannya udah jadi dan ini median di tengah dengan dua jalur dengan masing-masing jalur itu memiliki 2 lajur. Kita ada trotoar dan juga landscaping, ini ada banyak pohon dan lampu jalan sebagainya. Nextnya, nah ini untuk yang 5 lajur tidak terbagi. Ini bisa dilihat kalau lajur belok kirinya itu di tengah dan ada jalan gang bercabangnya itu banyak di sini. Nah ini kan kalau dilihat kayak gini tuh terlalu padat ya. Maka dari itu di yang lajur belok kiri ini nantinya akan dirubah menjadi median gini, dan nanti juga diganti lampu-lampu jalan, lampu-lampu lalu lintas diganti dan diberikannya halte bus di trotoar. Nah, ini kan juga nggak cuma mobil aja yang melewati jalan ini, juga nanti diharapkan transportasi umum seperti bus. Lalu ini rencananya 2 jalur masing-masing memiliki 2 lajur dilengkapi dengan median, landscaping dengan tanaman dan sebagainya, ada trotoar, ada halte, ada lampunya yang baru, area parkir sih sampai kanan kiri. Oke. Nah tujuan dari VE-nya ini yang pertama yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Lalu ada mengakomodasi semua jenis kendaraan dan pejalan kaki. Nah semua jenis kendaraan itu ya tadi itu mobil, bus, lalu memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah lama. Itu tadi trotoarnya yang udah mulai rusak, lampu lalu lintas, lampu jalan semuanya diganti. Lalu dengan seperti itu, dengan fasilitas yang baru, maka tentu saja akan meningkatkan estetika jalan. Oke.
Nah, lingkup studi VE-nya ini yang pertama menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja VE, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, melakukan brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Nah, di brainstorming ini memang dari tim VE diharapkan itu memiliki pandangan yang baru terhadap proyek ini. Jadi ide-ide yang dimunculkan itu dapat membantu meningkatkan nilai tambah dari proyek peningkatan jalan Robin Street ini. Lalu yang karena memang VE ini kan yang bagus itu nilai tambahnya meningkat, maksudnya fungsinya itu meningkat, nilai proyeknya meningkat dengan penghematan biaya. Namun apabila tidak dapat dilakukan pengurangan biaya, tetapi bisa meningkatkan nilai fungsinya, maka VE itu juga sangat baik diterapkan. Itu intinya. Nah, kalau di timnya studi VE sendiri yang dilakukan di Robes ini terdiri dari 6 orang yang terdiri dari ya berbagai macam bidang lah. Saya untuk mengcover semua ide-ide yang tidak hanya didapatkan dari satu bidang tertentu saja. Gitu. Lalu tim studi VE ini pada awalnya juga telah melakukan investigasi dan observasi, dan hasilnya didapatkan yang pertama ini di Robert Street pengemudi itu banyak yang belok sembarangan, lalu trotoar juga banyak yang rusak, lalu terdapat keletihan pada perkerasan, terlalu banyak jalan masuk khususnya di area bisnis, transit atau aktivitas jalan kaki sehingga hambatan sampingnya juga tinggi. Lalu segmen utara atau yang di Butter Avenue sampai Annapolis itu lebih ke area pemukiman, sedangkan segmen selatan itu merupakan area bisnis. Jadi kayak yang tata kotanya itu kan berbeda untuk bisnis dan pemukiman, juga pasti fungsi dan penggunaan jalan juga berbeda. Jadi itu jadi perlu disoroti lah dalam VE kali ini. Lalu kebutuhan trotoar untuk penyandang disabilitas, lalu kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, namun bentrok dengan Saint Paul Water Service yang akan memasang pipa. Jadi kayak ini kan pekerjaan jalan. Nah, waktu di bagian saluran itu di tempat yang sama ada pekerjaan lain yang ingin dilakukan oleh Saint Paul Water Service. Jadi kayak di saat keberlangsungan proyek kemungkinan untuk bertabrakan itu sangat memungkinkan. Jadi kayak ke proyeknya dapat lebih, jadi schedule-nya terlambat lah, atau karena bertabrakan jadi miskomunikasi lah. Itu kan perlu dibahas untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan value engineering. Juga dalam studi VE pada awal itu sudah diberikan batasan dan pengendalian keputusan untuk, jadi sebelum memunculkan ide-ide perlu adanya pengendalian keputusan supaya dalam pertimbangan untuk memunculkan ide tersebut. Nah, itu sudah diberikan pada pertemuan awal, maksudnya kayak dari owner itu sudah menyampaikan, oh ini aja dalam keberlangsungan proyek itu proyeknya harus seperti ini. Nah, ini kan dijelaskan ada 80 feet untuk ROW. ROW itu seperti rumija ya, jadi ruang milik jalan, dari jalan itu sampai ke patok samping milik rumah warga. Jadi lebarnya emang segitu. Terus proyek ini harus selesai April 2014. Maksudnya proyek di sini itu lebih ke di studi VE-nya, karena proyek pengembangan Robin Street ini harus mulai pada April 2014, sehingga studi VE yang dilangsungkan ini
harus selesai sebelum pelaksanaan konstruksi. Nah, ini juga ada yang mempertahankan dua lajur dalam satu arah pada road bus selama masa konstruksi dan memberikan alternatif untuk arah lainnya, mengatur akses ke tempat bisnis selama masa konstruksi, mengatur jalan memutar ke tempat bisnis selama masa konstruksi, mengatur jalan alternatif untuk bus selama masa konstruksi, mengatur jalan berjalan kaki selama masa konstruksi. Jadi intinya kayak di semasa konstruksi itu jalan ini tidak boleh berhenti total, maksudnya tidak boleh benar-benar mati, tidak bisa dilewati sama sekali. Jadi harus ditentukan pengaturan sehingga jalan ini masih berfungsi meskipun dilakukan pengembangan di jalan Robert. Nah, lalu estimasi biaya proyeknya dari tim VE itu telah diberikan estimasi biaya sebelum studi VE dilakukan. Namun tim VE menemukan bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan dari desain rencana yang juga telah diberikan kepada tim VE. Sehingga tim VE beranggapan bahwa desain yang sudah mencapai 60% dan nilai biaya sekarang belum yang terbaru atau yang paling update, sehingga belum mempertimbangkan pertambahan lingkup kajian dan kuantitas pekerjaan. Lalu dalam pengaplikasian, tim VE menggunakan harga satuan lelang pekerjaan termasuk perkiraan biaya dan jumlah kuantitas dari progres 60% pekerjaan. Nah, ini estimasi biayanya itu bisa dilihat dari untuk roadway untuk jalannya sendiri itu sebesar 4,09 million dollar. Itu 4,09 juta dolar. Lalu untuk streetscape atau untuk pedestriannya itu 4,06 juta dolar. Nah, ini dari subtotal masing-masing pekerjaan itu dijumlahkan hingga mendapatkan konstruksi totalnya itu sebesar 16,47 juta dolar, dan untuk presentasinya sendiri dihitung dari subtotal dan konstruksi totalnya sehingga menemukan presentasinya. Bisa dilihat sendiri presentasinya paling tinggi di jalannya itu sendiri, lalu untuk streetscape-nya, traffic signal, untuk saluran, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini ada beberapa dokumen yang diberikan kepada tim VE untuk studinya. Jadi yang pertama ada biayanya itu tadi udah diberikan, tapi hanya 60% dari seluruhan maksudnya yang belum terbaru. Lalu ini juga ada ADA meeting minutes ini untuk Amerika itu ingin mengakomodasi untuk penyandang disabilitas untuk maksudnya jalannya bisa digunakan untuk penyandang disabilitas dengan baik seperti itu. Tapi nggak tahu, nggak paham intinya gimana, pokoknya ingin membuat penyandang disabilitas itu terakomodasi tempatnya lah, seperti ini kira-kira. Nah, berikut jadwal proyek secara umumnya. Jadi proyek ini diiklankan sejak Januari 2014. April 2014 itu udah mulai lelang oleh kontraktor yang ingin mengatasi proyek ini. Lalu Juni itu konstruksinya dimulai, lalu selesai di pertengahan 2017, sehingga terdapat jangka waktu sekitar 3,5 tahun kira-kira. Jadi maksud di VE itu tadi kan diharapkan selesainya April 2014, jadi sebelum kontraktor melakukan lelang ataupun pada saat ini sudah ditentukan rencana yang fix, jadi owner sudah setuju tentang value engineering yang telah dilakukan. Nah, dalam studi VE ini salah satu alat bantunya ini diagram cost model. Diagram cost model ini untuk melihat presentasinya ini seperti tadi, 24,9% itu untuk bagian jalan, 24,6% itu untuk streetscape atau pedestriannya. Nah, ini bisa dilihat proporsinya paling besar itu berada di jalan dan streetscape-nya ini. Kalau dua ini aja udah 50% dari
keseluruhan proyeknya. Jadi bisa ditentukan bagian mana yang apabila dilakukan studi lebih lanjut di bagian situ bisa mempengaruhi uh, nilai tambah yang lebih baik dan juga pengaruh biayanya di situ. Lalu ini performance attribute yang jadi dibagi-bagi performance attribute-nya itu menjadi beberapa bagian, ada mainline operation, local operation, maintainability. Lalu didefinisikan serta ini ada baseline-nya itu sebagai apa ini rencananya seperti itu lah, rencananya. Lalu misalnya ini di mainline operation, jadi operasi utamanya, jadi kayak penilaian operasi yang sama tangan itu pertimbangan operasional mencakup tingkat layanan relatif terhadap proyeksi lantas 20 tahun. Nah ini definisinya seperti apa, lalu biasanya itu apa yang rencananya, jadi desain kecepatannya 40 mile per hour di bagian selatan, 35 di bagian utara, lalu 4-11 kaki lebarnya itu untuk jalur mengemudi tanpa selokan, tidak termasuk selokan, lalu 11 feet untuk jalur belok kiri dan kanan median tengah dan kanan, lalu median tengah dinaikkan dengan lebar variasi antara 4 kaki atau 15 kaki. Nah sebagai ini masing-masing dibahas lalu selanjutnya akan dibuatkan matriks yang akan dibahas selanjutnya. Nah ini masih performa atribut, ada construction impacts, environmental impacts, project schedule, pengaruhnya terhadap proyek, pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, pengaruhnya terhadap jadwal dari pelaksanaan proyek. Nah ini dari atribut tadi dibuatlah matriks seperti ini dengan cara membandingkan tiap-tiap atribut. Jadi misalnya ini mainline operation dibandingkan dengan local operation, dibandingkan dengan cara memperhitungkan bagian yang mana yang lebih penting untuk hasil dari proyeknya, untuk outcome dari proyek. Jadi kalau di sini mainline operation dan lokal itu 50-50 lah, yang masih seimbang. Lalu kalau mainline operation dan maintainability lebih penting di bagian operasi utamanya, di bagian jalan utamanya lebih menang, lalu di skor totalnya sekian, didapatkan presentasinya sekian. Nah kalau di sini kan kelihatan nanti mana persen yang lebih besar untuk hasil proyeknya. Lalu ada analisis fungsi, ini terdiri dari mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan estetika, mengakomodasi pengguna jalan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan lampu atau sinyal karena mau diganti ya, ini ganti yang lebih teknologinya lebih maju, yang lebih hemat energi lah, bisa dibilang seperti itu. Terus meningkatkan vitalitas ekonomi di bagian area bisnis ya terutama. Nah di dalam tabel ini terdiri dari item-itemnya, ada tadi roadway, streetscape, traffic signal, ada biayanya, ada presentasinya, sebagai analisa fungsi. Lalu ini terdapat fast diagram. Fast diagram ini yang untuk fungsinya, jadi kayak how-nya seperti apa. How-nya ini ke kanan ya, ini kanan, terus kapannya itu bawah, yang lainnya seperti fast diagram. Lalu ini fast diagram untuk pada masa konstruksinya. Nah sama ini langsung. Nah setelah dilakukan studi, dalam studi itu juga dilakukan tahap spekulasi fungsi, yaitu tahap kreatifnya di sini. Jadi dibagi menjadi
empat bagian ini empat bagian utama. Yang pertama adalah rekayasa lalu lintas untuk semua koridor, rekayasa lalu lintas untuk area bisnis, metode utama relokasi utilitas, meningkatkan kapasitas pembangunan. Yang pertama ini yang rekayasa lalu lintas untuk semua koridor terdapat 17 fungsi. Nah ini antara lainnya kayak memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Kan memang tadi di batasannya itu minimal 2 lajur apa ini? Sebentar. Batasan. Nah ini mempertahankan 2 lajur dalam satu arah. Jadi emang di tahap spekulasinya memindahkan lalu lintasnya ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Jadi yang luar itu semuanya masih bisa berfungsi dan tengahnya itu dibangun. Jadi jalannya tetap normal, terus ya masih bisa berfungsi lah. Semuanya ini fungsi-fungsinya itu ada 17 dan berkaitan dengan koridor utama jalannya, tentang caranya gimana, ide-idenya itu. Terus untuk yang bisnis kayak ini ada meminta kontraktor untuk melakukan rapat di Senin pagi dengan para bisnis, itu tujuannya ya untuk menginformasikan kepada pelaku bisnis ya, terutama karena kalau jalannya dibangun kan banyak yang terhambat. Nah jadi biar para pelaku bisnis itu tahu dan maklumi lah istilahnya. Nah ini relokasi utilitas itu pekerjaan jalan utilitas bawah tanah, terus ada minta pekerjaan air bersih dimulai lebih awal dengan kontrak terpisah ya. Tadi itu yang bertabrakan, jadi kayak biar schedule-nya itu nggak bertabrakan, jadi kayak bersih yang sand power water itu disuruh dikerjakan terlebih dahulu sebelum konstruksinya dimulai. Jadi yang air sudah selesai, jadi yang jalan bisa ngerjain tanpa bertabrakan dengan pekerjaan saluran air, pipa air bersih. Terus untuk yang meningkatkan kapasitas pembangunan yang ada 8 fungsi. Ini ada yang pertama perluasan runway sampai 100 kaki. Ini kan tadi kan batasnya 80 ya, bisa mau ditingkatkan 100, yaitu hanya ini ide-ide yang nanti dipertimbangkan. Ini adalah contoh-contohnya saja. Lalu ini contoh evaluasi fungsinya. Jadi semua fungsi yang hasil dari tahap kreatif itu semuanya masing-masing dievaluasi satu persatu dengan cara memberikan skor dari 0 sampai 5 ini. Kalau lebih dari 4 itu dia akan diajukan dan direkomendasikan untuk dibahas lebih lanjut. Lalu skor 3 itu masih diajukan juga, tapi sebagai design consideration, maksudnya sebagai pertimbangan desain. Nah yang 3 ini yang kayak apa? Yang 3 ini yang masih beda tipis lah sama baseline-nya dari rencana itu. Kalau yang 210 ini yang nanti skornya sangat rendah, akhirnya nanti dibuang atau tidak dipakai untuk pertimbangan desainnya, untuk pertimbangan lebih lanjut. Nah ini contoh yang saya ambil, eliminate temporary barrier. Jadi ini kayak awalnya itu kan tadi jalan itu nggak semuanya dikerjakan ya, jadi kayak tetap ada yang
fungsikan. Jadi kan untuk membatasi antara yang dikonstruksi dengan jalan yang masih berfungsi itu kan perlu dibatasi ya, supaya kendaraan itu lebih terarah dan tidak mengganggu keberjalanan dari konstruksi, makanya diberikan temporary barrier. Nah, ini tuh dihilangkan, maksudnya temporary barrier mungkin yang saya baca itu ini menggunakan beton, maksudnya beton pracetak. Jadi kalau beton pracetaknya itu dipasang, terus habis itu nanti dipisah untuk segmen-segmen selanjutnya. Nah itu dihilangkan, untuk digantinya seperti apa nanti kan mungkin nanti dibahas lebih lanjut. Ini kan masih belum jelas, ini masih dihilangkan saja, belum ada keterangan lebih lanjut. Ini masih ratingnya 4, masih diajukan, nanti masih diolah kembali. Nah hasil fungsi yang telah disetujui itu sebenarnya ini kan diajukan ke tahap rekomendasi. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rekomendasi, tapi yang sebenarnya itu tadi fungsi-fungsinya itu ada banyak, lebih dari 5 ini, tapi fungsi-fungsi tersebut dipadatkan atau dikombinasikan dan dikaji ulang itu menjadi 5 rekomendasi sebagai berikut. Nah ini use traffic barrels, tadi itu untuk yang mengganti temporary barrier. Nah ini diganti menggunakan tong, kalau di sini kayak yang apa sih namanya itu, water barrier yang isinya air, seperti itulah. Di sini kontraktor atau business weekly meeting tadi yang ya pemberitahuan kepada pelaku bisnis, terus relocate utilities first, risk mitigation, separate utility contract, innovative contracting. Nah ini juga ada cost savingnya itu seberapa, lalu ada yang tidak ada cost savingnya atau belum diketahui, lalu dalam jadwalnya itu seperti apa, lalu performance-nya. Nah ini masuk tahap rekomendasi. Nah untuk masing-masing lebih detailnya, ini yang pertama, rekomendasi pertama itu tadi gunakan tong sebagai pengganti beton precast cetaknya. Jadi ini precast concrete barrier itu yang tadinya dipasang sepanjang zona kerja itu diganti dengan barrier tong ini yang lebih mudah dipindahkan. Nah ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu biayanya lebih murah, terus pemasangannya lebih mudah, terus pemindahannya itu kan tadi kan nggak langsung semuanya, tapi hanya sebagian-sebagian. Kalau dipindahkan itu lebih mudah, terus lebih mudah penyesuaian kalau ada keluar masuk lokal bisnisnya itu lebih mudah. Kan kalau beton ini kan pemindahannya sulit, ya udah kaku di tempatnya itu aja, jadi lebih efektif menggunakan barrier ini yang tong ini. Lalu kerugiannya itu nggak ada yang benar-benar melindungi antara pekerja dengan traffic atau lalu lintas yang berjalan. Jadi kan seperti kalau beton ini kan langsung lurus tertutup semua ya, tapi kalau tong ini kan berjarak. Nah di situ kerugiannya di situ, jadi ada space kosong itu yang memungkinkan antara lalu lintas dan pekerja itu bertabrakan atau ya terjadi kecelakaan seperti itu. Entah bukan hanya pekerja saja, maksudnya juga ada alat beratnya dan sebagainya. Nah ini cost summary-nya, baseline-nya itu awalnya untuk konkretnya itu 0,18 juta dolar. Lalu untuk rekomendasinya itu sekitar 0. Maksudnya ini sebenarnya ada biaya, cuma 0 itu maksudnya
ya tidak tidak makan biaya banyak, jadi cost savingnya 0,18 sekitar ini, terus datanya jadi 0,2. Nah, ini diajukan sebagai rekomendasi nomor 1. Nah, ini untuk detail biayanya. Ini kalau menggunakan barrier itu, nah saya di 2014 dipasang kuantitinya sekian, lalu pemindahan. Lalu untuk yang 2015 sekian, 2016 sekian pemindahan. Sedangkan direct baler itu masing-masingnya jumlahnya sekian, 330, ini costnya sekian 30 dengan biaya totalnya sekian. Kalau dari baseline-nya ini yang tadi 193,130 ini, lalu rekomendasinya hanya 9.900, jadi dia itu menghemat sebesar 183,230 dolar. Nah, kalau itu dengan pengukuran biaya, kalau ini pengukuran performance-nya. Jadi yang berdasarkan fungsi yang di matriks fungsi yang awal itu, yang fungsi dibandingkan dengan, maksudnya diplotkan ke dari rekomendasi 1 ini kan, rekomendasi 1 ini nggak berhubungan dengan mainland operation, local operation, maintainability, tapi impactnya itu ke construction impact, maksudnya ke berlangsungan proyeknya. Jadi kayak biayanya berkurang, durasinya juga berkurang, terus lebih mudah pemindahannya, lebih mudah penyesuaiannya, lalu di skor ulang dari baseline-nya itu berapa. Nah, ini kan baseline-nya nih 71 skornya. Nah, lalu di rekomendasi skor yang baru ada 100, maka terjadi peningkatan di total semuanya dibandingkan, terjadi peningkatan sebesar 9%. Ini berdasarkan nilai performance-nya. Oke, lanjut ke rekomendasi nomor 2, yaitu rapat mingguan dengan pelaku bisnis. Untuk yang ini, jadi kalau awalnya itu yang menghubungi kepada pelaku bisnisnya itu pihak dari pemerintah atau pihak dari kotanya itu, entah jadi ada pihak ketiga lah istilahnya, yang menghubungi mereka tentang jadwal dan juga progres konstruksi. Tapi rekomendasinya adalah dari pihak kontraktor menunjuk seseorang dari pihaknya untuk mewakili dalam pertemuan mingguan untuk memberikan update kepada para pelaku bisnis setiap minggunya. Jadi dilakukan meeting setiap Senin pagi lah, itu untuk memberitahukan kegiatan apa yang akan dikerjakan pada minggu ini dan juga progres yang sudah dikerjakan. Nah, ini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu memberikan penjelasan kepada lokal bisnis selama konstruksi, terus ada jadi pelaku bisnisnya ini lebih mudah untuk jadi tahu misalnya kan pekerjaan yang dikerjakan dalam minggu itu apa, sehingga mereka bisa mengatur jadwal staff delivery-nya ini jadi biar nggak bertabrakan dengan keberlangsungan proyek. Jadi mereka juga ya saling membantu lah istilahnya. Terus ini meningkatkan relationship between kontraktor dan bisnisnya, jadi ya lebih komunikasinya lebih bagus, relationship hubungannya antar mereka ini. Terus kerugiannya kalau ada perubahan jadwal,
terus para pelaku bisnis ini malah jadi hilang kepercayaan lah intinya kepada kontraktornya. Jadi kayak ya kacau lah semua jadwalnya, tidak hanya di konstruksinya yang kacau juga, ini kan juga berefek ke si para pelaku bisnis gitu. Biasanya ini karena tidak makan biaya apapun, hanya mengadakan rapat, ini tidak ada biaya, rekomendasinya juga tidak ada. Nah, lalu dianalisa fungsinya ini, untuk ini berpengaruh di bagian construction impacts. Ini dia akan pengaruhnya terhadap konstruksi itu berkurang karena komunikasi dan penjelasannya kepada pelaku bisnis ini, jadi mereka kedua pihak ini saling berkompromi, jadi komunikasinya bagus, tidak ada miskomunikasi antara satu dan yang lain. Jadi kayak yang tadi saya bilang, misalnya ada delivery yang dari mau ke arah bisnis, udah tahu jadwalnya yang jadwal pekerjaannya itu apa, jadi mereka itu delivery aja, gampang, aman, tidak terhambat dengan konstruksi maupun alat berat yang bekerja. Jadi semuanya ini terhadap proyek itu akan berkurang impactnya ya, pengaruh proyeknya. Terus dilakukan skor ulang dengan biasanya ini sekian, kalau di sini 71 skornya, kalau rekomendasi skornya 86, di total kembali ditemukan adalah 3% nih performance-nya ini tingkatannya. Lalu ada rekomendasi 3A, relokasi utilitas terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi yang water di Senpal water supply, dia itu rencananya awalnya pekerjaan pipa air bersihnya itu dibagi menjadi 3 bagian yang dikerjakan pada 3 tahun berbeda, jadi 2014, 2015, dan 2016. Nah, rekomendasinya ini dibikinlah urutan kerjanya itu, si pekerjaan pipa air bersihnya ini diselesaikan lebih dahulu sebelum pekerjaan saluran air si jalan. Jadi yang pipa air bersih selesai, lalu pekerjaan konstruksi di segmen tersebut bisa dilakukan. Jadi tidak ada tabrakan pekerjaannya. Nah, ini kerugiannya, keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya itu ada beberapa, ini ada pengurangan resiko antara stakeholder proyek dan kontraktor, karena beda tanggung jawab ya, maksudnya ini kan yang satu ke water supply, yang satu ke pihak jalan. Terus ini menghilangkan koordinasi dengan Sempor Regional Water Service dari si pekerjaan kontraktor, jadi beda tanggung jawab. Itu terus ada ini kerugiannya, akses bisnis akan terdampak beberapa kali. Jadi emang karena pekerjaannya 2 kali, kan yang pekerjaan water supply-nya itu pertama dikerjakan, bisnis otomatis kena. Lalu selesai, pekerjaan konstruksi mulai, bisnis kena lagi. Nah, itu salah satu disadvantage atau kerugian yang didapatkan dari rekomendasi nomor 3 ini. Untuk baseline cost-nya ini juga belum tahu, menentukan rekomendasinya juga bisa saving. Nah, untuk analisis fungsinya sendiri, ini pada pengaruhnya terhadap konstruksi. Ya, ini ada beberapa tadi terhadap jadwalnya. Terhadap jadwalnya tadi ini bisa menghilangkan pekerjaan di tahun 2017. Jadi
Kalau tadi water supply-nya itu pengen 2014, 15, 2000 berapa ya? 2014, 2015, 2016. Nah, itu kan pada 2016 selesai apa namanya? Pekerjaan 2000 pekerjaan si konstruksi jalannya juga belum tentu bisa selesai tepat waktu ataupun lebih cepat. Jadi bisa lebih cepat seperti ini karena pekerjaannya itu tidak uh, bertabrakan. Terus ini jadi subkontraktor yang yang menyediakan item sidewalk dan pavingnya ini uh, menyediakannya hanya di 2 musim aja, nggak 3 musim. Kalau tadi kan 2014, 2015, 2016. Kalau di pekerjaan uh, lebih cepat, dikerjakan lebih dulu, ini selesainya juga lebih cepat daripada dibagi menjadi 3 segmen. Dan lanjut ke rekomendasi 3B, itu mitigasi risiko kontrak utilitas secara terpisah. Untuk yang awal ini konstruksi dari manajemen environment. Nah, ini sama yang tadi 2014, 2015, 2016 dipisah ya, pembangunannya, pekerjaannya bisa. Nah, terus rekomendasinya ini tuh dikembangkan atau dipisah konstruksi antara proyek instalasi airnya ini dengan pekerjaan jalan utama. Jadi 2 proyek yang berbeda akan di waktu yang, ya bukan waktu yang sama juga sih, maksudnya kan tergantung kebijakannya, maksudnya. Jadi dipisah kontraknya sehingga apa ini jadi apa namanya, ROW-nya ini belum selesai sebelum 2014, dan proyeknya itu nanti akan terdelay atau terlambat sebelum ROW, sertifikat ROW-nya itu di-approve oleh FHWA. Nah, keuntungannya ini salah satunya mengurangi risiko stakeholder tadi karena pisah kontrak, terus separate contract announcement. Ini jadi kalau kontraknya dipisah, pekerjaan PVC itu bisa mulai sebelum ROW certification being complete, sebelum disertifikasinya selesai itu udah bisa selesai. Terus ada beberapa kerugiannya tadi, sama akses lokasi bisnis akan terdampak beberapa kali, multiple times. Terus ada koordinasi dengan 2 kontraktor karena kontraknya berbeda, ini akan lebih susah karena emang koordinasi untuk satu kesatuan proyek aja sudah susah, apalagi dengan 2 proyek dan 2 kontraktor yang berbeda. Terus baseline untuk costnya ini masih belum, rekomendasinya belum diketahui. Untuk fungsinya sendiri, ini dampaknya pada construction impact dan juga pada jadwal. Untuk dampaknya pada konstruksinya itu sendiri, mengurangi jumlah waktu aktivitas konstruksi yang berjalan di
depan di depan area bisnis. Karena kalau yang bedanya dengan yang pertama kan, kalau yang pertama pekerjanya itu masih satu, kontraktor masih sama, jadi pekerja digunakan di situ, lalu pekerjaannya dipindah. Kalau yang ini kan pekerja kontraktornya berbeda, jadi mereka punya bekerja di yang untuk water supply dikerjakan lebih dahulu, cepat selesai, lalu yang kontraktor yang jalan mengerjakan jalan di depan area bisnis cepat selesai. Jadi kayak beda kontraktor, beda pekerjaan beda alat juga, semuanya lebih cepat selesai, jadi lebih cepat, walaupun ya sama-sama terdampak beberapa kali lah seperti itu. Nah, untuk jadwal ini juga mitigate the risk that project start is delayed. Jadi kalau untuk nunggu yang sebelumnya jalan PR-nya dulu itu bisa menunda pekerjaan si jalannya dimulai, tapi kalau ini kan bisa mengerjakan jalannya terlebih dahulu. Terus lalu rekomendasi 4 ini inovasi kontrak. Nah, ini kontrak yang awal digunakan itu design, build contracting methodnya. Design, build. Di design, bid namanya, terus build konstruksi. Terus di rekomendasinya untuk mencapai nilai yang inovatif, contracting methodnya ini itu ini tuh dalam kontraknya desain bid build ini diberikan inovasi yang baru untuk mengurangi durasi dari proyek itu sendiri secara keseluruhan. Nah, untuk ini tuh keuntungan dan kerugiannya ini masih ada, ini keuntungannya inovasi kontraknya masuk dalam keuntungan dan kerugian. Nah, ini karena masih ambigu, si kontrak ini dengan inovasi tersebut bisa menguntungkan atau merugikan. Nah, terus ini kalau di inovasi itu ada pre-bid meeting. Jadi sebelum lelangnya itu dia melakukan pertemuan terlebih dahulu, sehingga hubungan dengan antara kontraktor dengan agensi itu lebih baik, terus bisa meng-highlight kebutuhan proyeknya itu yang akan dipertimbangkan oleh kontraktor. Jadi kayak udah tahu apanya yang akan sebelum biddingnya itu. Nah, lalu kerugiannya dari pre-bid meeting itu bukan sebuah kewajiban, maksudnya sebuah keharusan pertemuan yang wajib untuk para kontraktor untuk menghadiri. Jadi kayak ini kan namanya inovasi itu masih baru dan semuanya mungkin nggak, ada beberapa yang tidak ingin berpartisipasi. Jadi kalau misalnya nggak sedikit yang berpartisipasi kan tentu saja tidak maksimal hasilnya. Nah, ini baseline biayanya, rekomendasi. Nah, ini untuk performance-nya ini di construction impact dan juga project schedule. Ini seharusnya diharapkannya dapat minimalisir dampak terhadap konstruksi, juga mengurangi jadwalnya, mengurangi durasi dari keberlangsungan proyek. Ini skornya sekian. Bila di skor yang baru ini performanya 11%. Nah, ini hasil rekapannya. Kalau bisa dilihat untuk overall performance dari desain awalnya ini, yang pertama yang tong, yang kedua business meeting, yang ketiga relokasi utilitas dilakukan terlebih dahulu,
Yang 3B ini pekerjaan utility-nya ini pekerjaan utilitas dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda dengan kontrak yang berbeda. Yang keempat ini inovasi dalam kontrak. Hal ini performance-nya, terus change performance-nya itu yang tadi, persenannya yang didapat dari fungsi itu dianalisa, lalu cost-nya, persen cost, estimate value-nya. Value-nya ini dari performance yang awal dibagi dengan cost. Didapatkan value index-nya sekian, lalu persen value improvement-nya 10%, peningkatannya total 11. Oke. Nah, berikut untuk studi VE Probability Improvement cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.